Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita mau nyanyi lagu nasional apa? Garuda Pancasila. Oke, ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hore! Sekarang kita mulai pembelajarannya. Coba buka bukunya halaman 66. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Jadi gagasan pokok ini adalah inti dari sebuah paragraf. Itu biasanya letaknya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung itu dia yang melengkapi dari gagasan inti. Itu contohnya itu kayak penjelasan, contoh-contoh, pokoknya yang melengkapi dari gagasan pokok tersebut. Itu namanya gagasan pendukung. Udah ngerti belum? Udah, Bu. Coba dibaca dulu aja. Di halaman 66 tadi tentang suku Minang. Ibu kasih waktu untuk baca. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah. Ibu sekarang punya pertanyaan. Coba ditentukan dari paragraf 2. Itu kan di situ ada 5 paragraf. Nah, paragraf kedua itu gagasan pokoknya yang mana dan gagasan pendukungnya yang mana. Coba dicari dulu. Udah, Bu. Gagasan pokoknya rumah gadang adalah rumah adat suku Minang. Gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya lengkungan rumah seperti kapal, atap rumah disebut baganjong. Nah, itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu intinya. Jadi intinya yang di pendukung itu ciri-cirinya. Kamu lihat aja dulu kalau menentukan gagasan pokok, kita lihat dulu. Itu dia menjelaskan tentang ciri-cirinya. Jadi kalau yang di paragraf kedua itu gagasan pokok itu berupa intinya. Sedangkan yang gagasan pendukungnya itu termasuk dari ciri-cirinya. Jadi dari ciri-cirinya itu diambil ke gagasan pokoknya, yaitu rumah suku Minang. Nah, rumah suku Minang itu ciri-cirinya ada di gagasan pendukungnya itu. Ciri-cirinya itu termasuk gagasan pendukungnya. Jadi ibaratnya itu pokoknya itu adalah judul besarnya, sedangkan pendukungnya itu adalah menyeluruhnya, kayak entah ciri-cirinya, entah contohnya, penjelasannya, itu pendukungnya. Sudah ngerti belum anak-anak? Udah, Bu. Enggak, anak-anak sudah ngerti enggak? Ngerti, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran PKN. Sikap-sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Contoh dari sikap yang ada di lingkungan kita itu sesama masyarakat aja ya. Itu kayak contohnya ikut kerja bakti, bergaul, terus ramah, terus juga saling menghargai, nggak membeda
bedakan. Nah, itu termasuk dari contoh kesatuan dan persatuan. Itu yang sering kita temuin. Ibu akan memberikan cerita tentang contoh kesatuan dan persatuan. Pagi itu desa kami tengah mengadakan gotong royong. Semua warganya melakukan gotong dengan semangat. Desa kami memang agak kotor dan kurang bersih, sehingga gotong royong tersebut guna membersihkan desa. Tugasnya ada macam-macam, mulai dari menyapu, membersihkan selokan, mencabut rumput, dan lain-lain. Aku dan keempat temanku mendapat tugas membersihkan selokan yang bau. Namun karena dilakukan bersama-sama, menjadi lebih cepat dan lebih ringan. Tak lama kemudian, gotong royong pun selesai. Karena warganya semangat dan juga jika bersama-sama akan menjadi lebih cepat. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, itu yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuannya itu sikap apa? Gotong royong, Bu. Benar, satu. Nah, itu jadi Ibu menceritakan tentang gotong royong. Dan selanjutnya kita pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya tentang itu pelajaran PJOK tentang gerak lokomotor dan non-lokomotor. Ada yang tahu gerakan lokomotor itu gerakan apa? Nggak tahu, Bu. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang disertai dengan perpindahan tempat. Kayak contohnya berlari, berjalan, melompat, terus bergeser, memanjat, itu semuanya gerakan yang memerlukan pemindahan tempat. Sedangkan kalau gerakan non-lokomotor itu gerakan yang tidak memerlukan pemindahan tempat, seperti contohnya memutar, menggeleng, membungkuk, terus berjongkok. Itu termasuk gerakan non-lokomotor. Dia gerakan yang tidak memerlukan perpindahan tempat. Kita tetap di situ, tapi kita tetap bergerak. Itu namanya gerakan non-lokomotor. Ibu akan mencontohkan gerakan non-lokomotor dan gerakan lokomotor. Jadi contoh dari gerakan lokomotor seperti ini. Salah satunya ada berjalan kan. Berjalan itu kita dari tempat yang di sini kita bisa pindah ke sini. Misalnya kita jalan. Ini kita pemindahan tempat, ini termasuk dari gerakan lokomotor. Sedangkan gerakan non-lokomotor itu kayak cuma menggeleng, dia bergerak tapi kita tetap ada di sini. Menggeleng, melempar. Coba kamu lempar ini ke saya. Coba kamu lempar. Nah, ini melempar, ini juga termasuk dari gerakan non lokomotor. Ibunya tetap di sini, bolanya yang bergerak, ibu juga bergerak tangannya, tapi ibunya tetap berada di sini, tidak bergerak kemana-mana. Seperti berjalan tadi yang perpindahan tempatnya itu terlalu signifikan. Jadi begitu gerakan non lokomotor dan non lokomotor. Terima kasih. Ingat nggak tadi gerakan lokomotor itu apa aja? Contohnya, Bu. apa? Berjalan, bergeser, melompat, manjat. Iya, benar. Sedangkan gerakan non lokomotor apa? Geleng, Iya. membungkuk, Iya. jongkok. Iya, benar. Ada yang kurang yang ingin mau ditanyakan sama Ibu? Nggak ada, Bu. Oke. Jadi sampai di sini semua Ibu harap kamu sudah paham. Ibu tanya juga tadi kamu bisa menjawab. Tuh kamu udah bisa mencakup kategori paham. Dan Ibu rasa cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi